Selama 24 jam terakhir, kabar kemajuan pasukan Rusia terus berdatangan dari beberapa front. Di barat Avdiivka, meski perhatian media terhadap arah Avdiivka sedikit berkurang belakangan hari ini, faktanya pertarungan di arah ini masih tidak berhenti. Saat ini pasukan Rusia terus bergerak maju di sepanjang garis depan. Kemajuan angkatan bersenjata Rusia di arah ini terjadi di Umanskoye. Pasukan Rusia berhasil memperluas zona kendalinya menuju pinggiran barat, sekaligus mengamankan pijakan di persimpangan jalan Sverdlova dan jalan raya menuju Netaylovo. Masih di front ini, Kementerian Pertahanan Rusia juga melaporkan pembebasan desa Arkhangelskoye yang kemudian juga diakui oleh pihak Ukraina. Begitupun Netaylovo. Pemukiman tersebut saat ini telah berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Rusia. Bendera Rusia berkibar di atas reruntuhan desa. Netaylovo sendiri terletak 4 km dari markas angkatan bersenjata Ukraina di Karlovka. Ya, setelah hilangnya Avdiivka, Ukraina mencoba membangun garis pertahanan di sepanjang waduk Karlovskoye. Sekarang garis depan di sektor ini membentang di sepanjang garis Netaylovo hingga Umanskoye. Dan untuk melanjutkan keberhasilan mereka ke arah ini, Rusia perlu mengamankan sisi sayap mereka. Jadi mereka juga perlu merebut Novopokrovskoye dan Novoselovka. Sementara di Novoalexandrovka, pertempuran perebutan desa ini telah dimulai. Pasukan Rusia berusaha memasuki desa dari timur dan tanpa disadari, mereka saat ini telah berada kurang dari 10 km dari jalan raya utama T0504 yang merupakan jalan penghubung antara Pokrovsk dan Chasovyar, di mana penguasaan jalan raya utama ini oleh pasukan Rusia akan memutus jalur penting milik Ukraina, yang tentunya akan berdampak sangat buruk bagi pertahanan mereka di seluruh front di timur. Ke arah Chasovyar, pertempuran terus berlanjut di sisi utara, tepatnya di daerah Kalinovka. Para pejuang Rusia dilaporkan belum mampu mencapai kemajuan yang serius di sini selama beberapa waktu. Meski begitu, pasukan penyerang Rusia di arah ini terus bergerak maju secara perlahan menuju kanal di desa tersebut. Sementara di arah utama serangan, terjadi pertempuran sengit dan berdarah di pinggiran timur kota. Ya, masih cukup sulit bagi pasukan Rusia untuk memasuki kota tersebut. Pasukan Rusia sejauh ini tertahan di mikrodistrik kanal. Di Krasny atau Ivanovka, pasukan penyerang Rusia juga terus bergerak maju, seperti yang dikatakan komandan pasukan penyerang gabungan dengan tanda panggilan Kakas. Kami terus bergerak maju melewati mayat musuh. Kami bahkan berada dalam keadaan setengah tidur. Itu karena musuh terus berusaha menyerang kami dengan drone FPV dan kamikaze mereka. Untuk bergerak maju, pasukan penyerang kami harus menduduki parit-parit yang ditinggalkan musuh selama kurang lebih 1 hingga 2 hari. Parit-parit tersebut terletak di zona abu-abu yang berjarak sekitar 40 hingga 50 meter dari pasukan penyerang Ukraina. Terkadang mereka juga harus berdiam diri di samping tumpukan mayat musuh. Seperti yang dikatakan seorang petarung dengan panggilan Zeka. Kami bersama tumpukan mayat musuh di parit, baunya sangat menyengat. Saya benar-benar tidak ingin memikirkan tentang makanan pada saat itu. Namun kami tetap harus memakan sesuatu agar terus hidup. Kondisi seperti inilah yang akan menjadi penghambat serius bagi mereka yang bermental lemah. Di parit tersebut, pasukan Rusia juga berhasil menangkap seorang tentara Ukraina dan membagikan kisah heroik penangkapan tersebut. Ketika kami sudah melarikan diri bersama tahanan, artileri mereka bahkan masih menyerang kami. Mereka benar-benar menghancurkan siapapun. Sementara itu di tenggara Chasovyar, angkatan bersenjata Rusia berhasil mencapai kesuksesan besar di Kleshchevka. Pemukiman itu sepenuhnya berhasil dibebaskan dari para militan Kiev. Saat ini 2 ketinggian penting di sebelah barat desa telah diambil alih oleh angkatan bersenjata Rusia. Kemajuan pasukan Rusia di arah ini juga diikuti oleh unit-unit kelompok pasukan selatan yang kali ini berhasil membebaskan desa Andriivka. Pertahanan angkatan bersenjata Ukraina di selatan Bakhmut, di sepanjang garis Kleshchevka, Andriivka, Kurdyomovka, hingga Ozeryanovka saat ini terancam runtuh. Selanjutnya kita ke front paling utara, tepatnya ke arah Kharkiv. Setelah berhasil mengumpulkan cadangannya di bawah serangan Rusia yang tiada henti, komando Kiev akhirnya melancarkan serangan balasannya. Dengan cepat, komando Ukraina akhirnya menyadari bahwa kendali atas perbukitan di sebelah timur Lipsy adalah kunci dari penguasaan desa ini. Jadi disinilah serangan balasan mereka diarahkan. Di Volchansk, tentara Rusia terus melanjutkan serangannya ke selatan kota, memukul mundur angkatan bersenjata Ukraina ke selatan Sungai Volcha, sekaligus menghancurkan logistik musuh dengan bantuan artileri dan penerbangan.
Kekuatan angkatan bersenjata Ukraina yang dikerahkan demi menstabilkan situasi wilayah Kharkiv telah membuat pertahanan mereka di arah lain melemah. Dan inilah waktu yang tepat bagi komando Rusia untuk mengambil keuntungan tersebut. Akibatnya, Kiev sekarang memiliki masalah serius di arah Kupiansk. Pasukan Rusia sekali lagi menunjukkan keberhasilannya dalam melemahkan pertahanan Ukraina. Benar, di saat angkatan bersenjata Ukraina mencoba menstabilkan pertahanan mereka ke arah Kharkiv, terobosan Rusia justru dimulai ke arah Kupiansk. Setelah pembebasan Kotliarka dan Kislovka, operasi ofensif unit angkatan bersenjata Rusia terus berlanjut di arah ini. Dan kali ini mereka berhasil membebaskan desa lainnya, yaitu Ivanovka. Ini menjadi pemukiman ketiga yang diduduki di wilayah ini, sekaligus menunjukkan bahwa serangan pasukan Rusia ke arah Kupiansk telah aktif kembali. Setelah setahun lamanya mereka dapat dikatakan mengalami kebuntuan. Tak sampai di situ, masih di arah Kupiansk, Kementerian Pertahanan Rusia juga mengumumkan pembebasan desa Berestovoy, di mana lebih dari 70 personil angkatan bersenjata Ukraina menyerahkan diri selama pertempuran di desa Berestovoy. Laporan selesai. Silahkan berdiskusi dan libatkan diri kalian dalam proyek admin membangun channel ini bersama dengan beberapa orang-orang hebat ini.